Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan mulai membahas mengenai CSS. Ya, seperti yang sudah saya utarakan di video-video yang awal, ya, bahwasannya CSS ini digunakan untuk menghias gitu ya, untuk melakukan styling pada halaman HTML. Ya, kalau di video sebelumnya di HTML kita sudah membuat seperti halaman berita, ya, halaman berita untuk paragraf berita seperti ini, ya. Nantinya kita akan coba untuk bagaimana sih kita menghias halaman ini dengan menggunakan CSS. Ya, di video yang pertama ini saya akan tunjukkan beberapa cara untuk menerapkan styling ke halaman HTML ini, ya. Yang pertama, ya, CSS kita bisa buat ekstensi baru, ya. Kalau di sini kita sudah buat HTML, maka kita akan buat satu file baru, ya, yang kita save dengan nama, misalkan di sini saya namakan style.css, ya. Kalau tadi .html, sekarang .css. Oke, kita save, ya. Kalau misalkan kita lihat di paragraf .html ini ada beberapa tagnya, Misalkan di sini saya mau merubah stylenya dari tagnya p, ya. Semua tag paragraf ini ingin saya styling. Oke, maka di style.css ini tinggal saya kasih p, ya. Ini namanya selector, ya. Selector ini akan saya jelaskan di video selanjutnya, ya, secara lebih mendetail. Untuk sekarang, ya, misalkan kita untuk mau menghias p, maka kita tinggal ketik p lalu kurung buka, ya, kurung kurawal buka seperti ini, ya. Nanti akan selalu diikuti dengan kurung kurawal tutup. Lalu kita akan hias. Apa yang mau dihias? Misalkan saya ingin memberi warna pada fontnya, ya, tinggal kita kasih color. Misalkan saya ingin warnai dia menjadi red, ya, oke. Lalu langkah selanjutnya adalah melinkkan antara style.css ini ke halaman paragraph.html kita. Ya, caranya adalah di head, ya. Pada umumnya kita meletakkan definisi CSS itu di head, ya. Di head ini tinggal kita ketik link, ya, terus kita tab, ya. Nanti kalau misalkan pakainya Sublime Text, nanti akan langsung tergenerate seperti ini. Link rel style sheet type text CSS, ya. Oke, saya besarkan sedikit. Nah, seperti ini, ya. Type text CSS, lalu ada ref-nya, ya. Nah, ref-nya ini yang kita ketikkan nama file CSS kita, ya. Tadi kita sudah ketikkan style.css. Oke, kita akan lihat hasilnya. Di sini kita akan refresh. Nah, di sini sudah dapat lihat, ya, bahwasannya P yang ini, ya, P. Ya, di sini P ada 1 2 3 4, ya. Semua P di sini, ya, kecuali yang sumber berita ini akan berubah warnanya menjadi merah sesuai yang kita definisikan di sini. Ya, kalau kita ganti blue, dia akan berganti blue. Oke, begitu, ya. Ini adalah cara yang pertama, ya, cara yang pertama dari pembuatan style. Dan ini cara yang paling direkomendasikan. Ya, jadi meletakkan stylenya di tempat terpisah dari HTML. Ya. Lalu bagaimana jika kita ingin meletakkan stylenya di dalam sebuah dokumen HTML, ya, kita juga bisa, ya. Kalau ini namanya external style sheet, kalau ini namanya internal style sheet. Caranya adalah dengan mengetikkan di head, ya. Pada umumnya di head kita ketikkan style, kita tab, ya. Nah, nanti dia akan muncul sebuah tag baru, yaitu tag style dengan tipenya text CSS. Nah, di sini juga kita bisa ketikkan sesuai yang, ya, sesuai sintaks dari CSS. Oke, misalkan saya ingin mengetikkan hal yang sama di sini, cuman saya ganti colornya menjadi red misalkan. Kita refresh. Nah, ya, internal style sheet ini akan merubah colornya menjadi red. Ya, meskipun di eksternalnya ini sudah blue, ya, cuman ketika nanti di internalnya, ya, itu di cascade, ya, di cascade untuk P-nya itu menjadi red, maka, ya, eksternalnya akan dihiraukan. Ya, ini adalah mengapa CSS itu singkatannya disebut dengan cascading style sheet. Ya, ini adalah model cascade-nya ini seperti ini. Ya, dia akan mengoverride, dia akan menumpuk, ya, dia akan menumpuk stylenya. Ya, internal itu prioritasnya lebih tinggi daripada eksternal. Ya, lalu ada satu lagi jenis styling, yaitu langsung di tag-nya, ya, langsung di tag-nya. Misalkan saya ingin spesifik ke tag ini, ya, saya mau hanya tag ini saja yang berubah. Kita bisa langsung ke tag-nya. Cuman ini juga tidak direkomendasikan, ya. Kita bisa melakukan hal spesifik ini sebenarnya di external style sheet dengan menggunakan selektor tertentu. Tapi ini kita akan pelajari di video berikutnya. Misalkan saya ingin merubah P yang ada di sini, ya. Kita bisa ketik style di sini untuk menambahkan atribut dari P, ya, style. Nah, ini, ya,
kita bisa langsung definisikan misalkan colornya. Ya, colornya di sini saya mau rubah menjadi yellow misalkan. Ya, kita akan rubah jadi yellow. Nah, maka dari itu P yang ini saja itu akan berubah menjadi yellow. Ya, jadi ini juga bentuk dari cascade, ya, bentuk dari cascade. Jadi style yang seperti ini disebut dengan style inline, ya, inline. Jadi inline langsung di dalam tag-nya. Ya, cuman cara yang paling direkomendasikan adalah kita harus meletakkan di luar. Ya, kita harus meletakkan di luar HTML-nya. Jadi terpisah ya antara definisi style dengan definisi struktur dari HTML. Ya, ini adalah tiga cara dalam menentukan style pada HTML.